Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucai Fesanki dari kelas 11 IPS 2 akan memberikan presentasi tentang jenis-jenis alat musik. Walau nanti di PPT ini saya akan memberikan informasi sedikit tentang pengertian musik, hubungannya dengan kehidupan kita sebagai manusia, tentunya jenis-jenis alat musik ini, dan juga keragaman dan kekayaan musik tradisional kita. Sebelumnya PPT ini tidak saya buat sendiri, namun saya download di slidescarnival.com. Jadi buat yang ingin mencari PPT gratis dan sudah ada desainnya tentunya bisa download di slidescarnival.com ya. Jadi langsung saja kita mulai dalam PPT-nya. Musik, seni dalam kehidupan. Apakah itu musik? Oh ya, nanti sebelumnya ini adalah hal-hal yang akan diulas dalam PPT saya atau presentasi saya. Jadi yang pertama, apakah itu musik? Menjelaskan musik secara simpel dalam artian suatu seni. Yang kedua, hubungan musik dengan kehidupan. Musik selalu ada dimanapun, dalam bentuk apapun, dekat dengan hidup kita, dan tentunya itu merupakan hal yang sudah kita kenal. Dan berikutnya, alat-alat musik. Bermacam jenis alat yang menghasilkan musik. Ini adalah poin inti dari presentasi ini. Dan yang terakhir, musik daerah sebagai kekayaan bangsa. Belajar bangga dengan musik daerah sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari musik. Pengertian dari musik secara seni, musik dapat diartikan sebagai seni dalam artian mengandung makna ekspresif atau pesan yang ingin disampaikan. Setiap karya seni dalam bentuk sastra, bentuk bunyi, atau bentuk gambar juga, atau bentuk tiga dimensi dan lain sebagainya, itu memiliki pesan yang mengekspresikan sesuatu. Typically atau biasanya mengekspresikan apa yang ingin disampaikan oleh seorang pembuatnya atau seorang artis atau seorang seniman, seperti itu ya. Musik juga memiliki makna yang ada di baliknya. Musik ini tidak hanya merupakan seni yang berbasis dari bunyi, tetapi juga salah satu bentuk seni sastra ya. Bisa juga bentuk seni sastra seperti itu. Secara harfiahnya, musik adalah suara yang tersusun secara rapi hingga menciptakan bunyi teratur yang berirama. Dan tentunya musik itu sebenarnya adalah suara-suara atau bunyi-bunyian yang teratur sehingga menciptakan suatu irama. Irama ini adalah keselarasan yang dihasilkan dari bunyi atau suara-suara yang teratur tadi, seperti itu. Ya, jadi musik adalah suatu karya seni yang memiliki keindahan atau bunyi yang indah di dalamnya, seperti itu. Berikutnya adalah hubungan musik dengan kehidupan. Hubungan musik dengan kehidupan. Musik merupakan salah satu karya terbesar ciptaan umat manusia. Bagaimana bisa merupakan sebagai karya ciptaan umat manusia terbesar? Musik ini sudah ada sejak zaman kuno, sudah ada dari zaman prasejarah. Dan musik ini mengalami perkembangan bersama manusia. Maksudnya adalah ketika manusia berkembang, musik juga ikut berkembang seiring manusia, seperti itu. Kreativitas dan jiwa manusia yang terus maju, maksudnya adalah daya pikir atau pemikiran manusia yang terus berkembang juga ikut membawa seni, termasuk musik, untuk terus berkembang. Jadi mungkin kita bisa tahu perkembangan teknologi juga tentunya menciptakan berbagai macam jenis alat musik, dari yang alat musik terbuat dari kayu mungkin yang paling lama, dan hingga ada alat musik yang terbuat dari besi dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu kemajuan zaman ya. Ada juga alat musik yang terbuat dari elektronik tentunya, dan itu menandakan bahwa musik juga ikut maju sesuai dengan zaman yang ada di manusia. Artinya manusia mengapresiasi musik sesuai dengan perkembangannya, dan musik memberikan makna bagi manusia. Musik ini adalah suatu dapat dikatakan sandingan ya. Maksudnya selalu berdampingan dengan jiwa manusia, dengan manusia. Manusia tanpa musik itu mereka akan merasakan bosan, merasakan tidak ada hiburan, atau merasakan kurangnya suatu komponen dalam hidup mereka. Karena musik ini digunakan oleh manusia untuk banyak hal ya. Fungsi musik ini sebenarnya secara general itu dapat berbeda-beda bagi pendengarnya. Contohnya ada musik religi yang gunanya itu khusus untuk ibadah atau mungkin khusus untuk kegiatan religius.
Tapi ada juga orang yang mendengarkan musik religi itu sebagai musik hiburan karena dia dapat dikatakan suka dengan nadanya atau suka dengan musiknya, dan itu tentunya memiliki arti bahwa fungsi musik itu luas ya. Fungsi musik itu sesuai dengan pendengarnya, sesuai dengan kebutuhan dari pendengar, seperti itu. Sambung ke yang tadi, musik dapat beradaptasi dari abad ke abad dan tentunya akan terus bersandingan dengan fungsi dari manusia. Jadi musik mungkin dahulu digunakan sebagai alat religius, sekarang musik dapat memiliki fungsi yang lebih dari itu, bahkan menjadi menjadi suatu industri bisnis ya. Nah, seperti itu. Jadi musik memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Berikutnya adalah alat-alat musik, dan alat-alat musik ini menjadi poin yang akan kita bicarakan secara inti ya. Alat-alat musik berdasarkan sumber bunyi. Nah, berdasarkan sumber bunyi, alat-alat musik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada membranofon, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran. Membran di sini maksudnya adalah lapisan yang ada di alat musik tersebut. Kita bisa lihat ada gendang. Kepada editor mungkin boleh diputar suara-suara dari alat-alat musik ini. Silakan. Suara gendang. Nah, yang berikutnya ada suara rebana. Dan yang ketiga ada suara bongo. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya setelah membranofon itu ada idiofon atau idiofon ya. Idiofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dan dari tubuh alat musik itu sendiri. Jadi alat musik itu bila digoyangkan atau ditabrakan ya, itu akan menciptakan bunyi secara sendirinya dari alat musik dari tubuh alat musik itu sendiri. Contohnya seperti angklung yang harus digoyangkan. Berikutnya ada simbal dan ada maracas. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada aerofon. Aerofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran udara. Maksudnya adalah seperti tiupan ataupun isapan ya. Ini ada seruling bambu. Kemudian ada harmonika. Dan juga ada saxophone. Jadi itu adalah alat-alat musik aerofon. Berikutnya adalah alat-alat musik chordofon, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyinya dari getaran senar ataupun dawai. Ini kita bisa lihat ada gitar, kemudian ada sitar, lalu ada harpa. Jadi seperti itu. Chordofon ini adalah alat musik yang dari namanya saja kita sudah tahu chord ya, yaitu bisa menciptakan chord. Chord ini adalah gabungan dari 3 nada yang dimainkan secara bersamaan. Tentunya alat-alat musik senar atau dawai biasanya mampu melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir ada alat musik elektrofon. Alat musik elektrofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dengan bantuan energi listrik. Tanpa adanya energi listrik, dia tidak akan berbunyi sama sekali. Ini seperti contohnya ada keyboard, lalu ada gitar listrik. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, kita melihat alat-alat musik berdasarkan cara memainkannya. Tentunya setiap alat musik memiliki karakteristik tersendiri ya dalam menghasilkan suara seperti itu. Berdasarkan cara pakainya, alat musik dibagi menjadi 5 juga. Ada ditiup, yaitu alat musik yang bunyinya keluar dari tiupan angin. Contohnya ada suling, kemudian harmonika. Selanjutnya ada alat musik yang dipetik. Alat musik yang bunyinya itu keluar dari hasil petikan senar atau dawai. Ini ada sitar seperti tadi dan juga ada gitar. Lalu ada juga alat musik senar yang digesek untuk menghasilkan bunyi atau suara. Alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara digesek ini contohnya adalah biola atau juga cello ya. Cello adalah bisa dikatakan versi besar dari biola. Lalu ada alat musik dipukul. Alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara memukulkan alas atau memukulkan selaputnya ini. Contohnya yang tadi ada gendang, kemudian ada bongo ya. Lalu yang terakhir ada alat musik yang digoyangkan. Alat musik yang digoyangkan yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. Tadi ada angklung dan juga maracas. Ada juga alat musik yang ditekan, contohnya seperti piano ya. Seperti itu. Piano itu masuk dipetik kalau nggak salah, karena di dalamnya itu ada senar-senar yang membuat piano itu berbunyi. Itu untuk piano
grand piano mungkin ya, berbeda dengan keyboard. Selanjutnya, alat-alat musik berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 3 tentunya. Yang pertama ada alat musik melodis. Jadi alat musik melodis adalah berbagai jenis alat musik yang berguna untuk menciptakan melodi dalam sebuah lagu dan umumnya tidak dapat menghasilkan chord. Dia ini alat musik tunggal, tidak bisa memainkan 3 nada dalam bersamaan seperti itu. Alat musik ini lebih dominan dalam menciptakan notasi atau nada yang akan membentuk irama pada suatu lagu. Tentunya dengan syarat irama tersebut harus berurutan ya. Maka dari itu, alat musik ini biasanya menjadi pengiring utama lagu. Jadi alat musik ini memerlukan beberapa di antaranya, atau mungkin secara umum itu memerlukan bantuan dari alat musik lain untuk menciptakan suatu chord nada yang berselaras. Mari kita lihat dulu videonya. Ini dari pergerakan alat musik flute ya, yaitu alat musik Dio. Ini contoh alat musik melodis seperti ini. Kita bisa lihat di sini keselarasan yang ada dari alat musik ini ketika mereka bermain bersama. Sebenarnya alat musik itu dapat dimainkan solo atau dimainkan sendiri-sendiri. Setiap alat musik dapat dimainkan sendiri-sendiri. Namun beberapa alat musik perlu dimainkan bersama alat musik lain untuk menimbulkan potensinya yang lebih baik seperti itu. Jadi ini adalah alat musik melodis. Oke. Lanjut, kita menuju alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang mampu menciptakan harmoni pada suatu musik atau lagu. Alat musik jenis ini memiliki kemampuan untuk menciptakan chord. Nah, jadi seperti yang saya katakan, alat musik petik itu banyak yang bisa menciptakan chord ya. Artinya dia bisa mainkan 3 nada sekaligus. Nantinya harmoni dapat mengiringi lagu dan menghasilkan irama yang indah. Irama yang indah akan menghasilkan emosi atau karakter pada lagu bila tersusun rapi tentunya. Emosi atau karakter ini tentunya sesuai tema lagunya, misalnya tema lagu sedih, gembira, marah, atau lain-lain sebagainya. Mari kita lihat cuplikan seorang wanita yang memainkan harpa yang termasuk alat musik harmonis. Nah, bisa kita lihat keahlian dia dalam memainkan harpa ini menciptakan nada atau menciptakan irama yang benar-benar rapi dan juga tentunya indah, enak didengar. Untuk memainkan alat musik itu ada ilmu namanya organologi, yaitu ilmu tentang seputar alat musik. Tentunya memainkan alat musik bukanlah suatu yang mudah, tetapi semua dapat memainkan alat musik. Hanya dengan dedikasi yang tinggi dalam belajar tentang musik. Nah, jadi itu adalah alat musik harmonis. Berikutnya adalah alat musik ritmis. Dan alat musik ritmis ini adalah alat musik yang memiliki fungsi utama, yaitu mengatur tempo. Dia ini mengiringi irama pada suatu lagu atau musik. Alat musik ini biasanya memiliki nada tetap. Ya, nada tetap itu maksudnya tidak ada perubahan nadanya. Dan dia juga biasanya tidak bernada. Dan pada umumnya dia ini memberikan atau bekerja sebagai pemberi ritme atau irama, memberi ketukan ya pada suatu lagu atau suatu musik ya. Jadi bisa kita lihat langsung, contohnya ini seorang pria yang memainkan konga. Nah, bisa kita lihat dia ini mengatur tempo. Tempo itu adalah kecepatan dalam lagu atau musik. Nah, bisa kita lihat transisi tempo di sini dari moderate menuju tempo yang presto atau menuju tempo yang cepat. Nah, dari adagio menuju cepat. Tempo itu memiliki pembagian-pembagiannya ya, dari sangat lambat hingga sangat cepat. Kita bisa lihat keahlian dia memainkan kongo sehingga menciptakan seni musik yang indah. Dan ini juga salah satu bukti bahwa setiap alat musik itu bisa memainkan solo ya. Tidak harus bersama alat musik lain, tapi dengan saya katakan tadi seperti itu. Jadi ini adalah alat musik ritmis. Nah,
Itu tadi adalah pembagian jenis-jenis alat musik berdasarkan kategori-kategorinya tertentu. Dan yang terakhir adalah musik daerah sebagai kekayaan bangsa. Kenapa saya ingin mengulas ini? Singkatnya adalah saya ingin mengingatkan diri saya, termasuk juga mungkin mengingatkan anak bangsa juga, bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat banyak, kekayaan yang beragam seperti kebudayaan, seperti musiknya tentunya ya, juga dengan sendirinya seperti itu. Menurut saya kekayaan suatu negara itu tidak hanya dinilai dari segi politik ataupun segi ekonomi, tetapi juga segi budayanya seperti itu. Musik daerah mencerminkan budaya bangsa kita yang kaya. Musik selalu berhubungan dengan kebudayaan. Tentunya setiap musik memiliki arti bagi kebudayaan tersebut, misalnya arti religi atau arti hiburan atau lain sebagainya tentunya. Generasi penerus bangsa bisa mengenal musik daerah sebagai simbol bahwa meski kita berbeda-beda, ada makna bahwa kita itu keluarga. Maksudnya adalah Indonesia ini adalah negara kepulauan, negara yang memiliki suku yang bermacam-macam, memiliki memiliki bangsa yang bermacam-macam, etnis seperti itu. Dan tentunya di balik semua itu ada seni musik yang tentunya berbeda juga bagi setiap kebudayaan. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan kita yang kita pelajari, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat besar seperti itu dalam musiknya juga ya. Musik ini beragam yang ada di Indonesia, dan itu menjadikan kita bahwa kekayaan ini menghubungkan kita satu sama lain sebagai negara yang satu seperti itu. Maka dari itu dengan adanya kekayaan ini, itu menunjukkan bahwa kita itu adalah keluarga yang satu seperti itu. Artinya dalam berbagai macam perbedaan kita itu tetap satu jua ya. Cinta dengan musik barat maupun tradisional mengajarkan kita bahwa kita selalu berada dengan musik dan bisa menjadi bagian dari diri kita. Maksudnya musik bisa menjadi bagian dari diri kita ya. Seperti yang saya katakan, menurut saya musik dan jiwa manusia itu benar-benar melekat sekali pada diri kita sebagai manusia. Tanpa musik, manusia seakan tidak memiliki kesempurnaan dalam hidup seperti itu. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya mengalami kendala dalam pengucapan atau mengalami salah-salah kata. Mohon maaf apabila hal tersebut terjadi ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.